Rahayu, salam waras. Bapak Ibu terkasih, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang meditasi yang sempurna. Tema ini saya ambil karena ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang datang ke padepokan saya, ke sanggar saya, untuk bertanya tentang bagaimana konsep meditasi yang sempurna. Karena di dalam ajaran penghayat kepercayaan, Bapak Ibu sekalian, khususnya di dalam ajaran Sabta Dharma, ya, itu kita mengakui ada 3 hal yang menjadi prinsip ajaran Sabta Dharma dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tentang manunggaling kawulolan Gusti. Lalu yang kedua tentang sangkan paraning dumati, dan yang ketiga memayu hayu bawono. Konsep manunggaling kawulolan Gusti adalah bahwa manusia, di dalam diri manusia itu ada nur. Di dalam ajaran Sabta Dharma dikatakan manusia mempunyai nur cahyo di dalam dirinya. Nur cahyo itu adalah ruh suci kita. Nur cahyo itu adalah percikan dari sumber cahaya hidup yang berasal dari sumber cahaya yang Maha Kuasa. Kalau yang Maha Kuasa itu adalah cahaya agung, maka di dalam diri manusia itu ada nur setitik, ya. Namanya setitik itu ya sangat kecil loh, ya, tetapi dia wujudnya adalah nur. Nur ini manunggal di dalam pribadi kita. Nur ini manunggal di dalam kehidupan kita. Lalu tentang konsep sangkan paraning dumati. Sangkan paraning dumati adalah bagaimana manusia berasal, bagaimana terjadinya kehidupan. Karena di dalam sangkan paraning dumati harus dimulai dari tesing dumati. Tesing dumati itu Bapak Ibu terdiri dari 3 unsur, yaitu nur rasa dari Bapak, nur buat dari Ibu, dan nur cahyo dari cahaya Tuhan. Nur rasa dari Bapak tentunya berasal dari sperma Bapak, dan nur buat dari Ibu adalah berasal dari sel telur Ibu. Dan nur cahaya yang berasal dari sumber dari segala sumber kehidupan, dari cahaya agung, itu adalah berasal dari cahaya Tuhan. Gampangannya bahwa Tuhan itu cahaya yang sangat agung, dan nur cahaya itu adalah percikan yang sangat kecil. Itu adalah dinamakan tesing dumati. Lalu sangkan paraning dumati tentunya adalah mempelajari tentang tesing dumati sampai ketika kelak kita akan meninggalkan dunia fana ini. Artinya ketika kita finish dalam melaksanakan kehidupan secara kodrat manusia, yaitu yang namanya meninggal dunia. Nah, ini dipelajari oleh penghayat kepercayaan khususnya Sabta Dharma, bagaimana tesing dumati dan bagaimana ketika seseorang mati yang sempurna. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah konsep tentang memayu hayu bawono. Memayu hayu bawono adalah memayu hayu berasal dari kata mempercantik kehidupan, mempercantik dunia. Dan di dalam memayu hayu bawono itu dimulai dari jagat alit pribadi kita yang paling kecil, diri kita, nurani kita, lalu masuk ke wilayah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi intinya konsep memayu hayu bawono adalah tentang bagaimana mengimplementasikan kolbu kita, nurani kita dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak orang yang mengatakan
mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah pancaran dari dalam dan makrokosmos adalah kehidupan nyata yang ada dalam dunia ini yang kita hadapi sehari-hari. Jadi 3 hal itu Bapak Ibu tentang konsep pelajaran pengait kepercayaan, khususnya pelajaran Sabda Dharma. Lalu saya kembali kepada tema tentang bagaimana mewujudkan meditasi yang sempurna. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam konsep meditasi yang sempurna, di dalam ajaran Sabda Dharma, tentunya seseorang yang akan melakukan meditasi, yang pertama yang harus dilaksanakan adalah tentu saja tentang bagaimana kondisi kita, kondisi tubuh kita itu harus betul-betul fit begitu, karena seseorang melakukan meditasi itu energi yang ada di dalam diri kita, jasmani kita itu harus betul-betul sehat gitu ya. Tentu saja sehat jasmani dan sehat rohani begitu. Lalu yang kedua, kita betul-betul menjaga kondisi pakaian yang menempel pada kita. Jangan sampai pakaian yang menempel pada raga kita itu mengganggu proses meditasi. Karena meditasi itu Bapak Ibu harus betul-betul menjaga segala lingkungan kita. Ini harus betul-betul kita jaga tentang pakaian yang menempel pada raga kita. Dan setelah itu adalah yang kita siapkan adalah bagaimana sikap duduk kita. Sikap duduk kita tentunya seseorang yang ingin mencapai meditasi sempurna tentu saja adalah harus betul-betul tegak lurus dan tentu saja tidak boleh membongkok, tidak boleh mendangak ke atas, tetapi harus betul-betul standar ya. Kalau di dalam pelajaran militer itu adalah pandangan betul-betul sesuai dengan mata air begitu ya. Ya, permukaan mata air begitu. Harus betul-betul seperti itu. Sebab kalau kita mendangak, kalau kita terlalu menunduk, maka ini mengganggu proses meditasi. Setelah semuanya siap Bapak Ibu, maka kita duduk bersendakep, bersila begitu. Bagi seorang pria dan seorang perempuan boleh bertimpu tentunya sangat harus bertimpu ya, karena ini terkait dengan etika. Ya. Sangat terkait dengan etika, maka kalau perempuan meditasi itu bertimpuh dan tentunya melaksanakan sendakep, diusahakan sendakepnya harus betul-betul ditata, karena kalau tidak ditata ini juga mengganggu proses meditasi. Lalu Bapak Ibu, setelah kita betul-betul siap dengan yang kita lakukan persiapan untuk meditasi, maka langkah yang pertama adalah mata harus betul-betul fokus pada satu titik. Mata tidak boleh goyang ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah begitu. Lalu yang kedua, proses pernafasan kita ya. Proses pernafasan kita harus betul-betul merasakan naik turunnya nafas. Ya, naik turunnya nafas Bapak Ibu. Setelah itu, proses yang pertama ini dinamakan kita akan merasakan pisai pangroso dengan roso. Pangroso itu adalah proses pikiran-pikiran kita, angan-angan kita. Ya, ini yang tidak bisa lepas dari proses kehidupan, karena pikiran dan angan-angan itu selalu melekat dalam kehidupan. Lah ini kita akan melaksanakan proses yang pertama ini. Kita akan meneliti tentang, kita akan berlatih tentang pisahe, pangroso, dan roso. Lah ini Bapak Ibu, proses pisahe, pangroso, dan roso ini sangat sulit ya, karena memang pikiran dan angan-angan itu gangguan utama seseorang akan melakukan meditasi. Dan tentunya Bapak Ibu harus tahu mengapa pangroso atau proses pikiran dan angan-angan itu selalu mengganggu proses meditasi. Karena proses pikiran,
berasal dari getaran-getaran nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, karena manusia itu sejatinya setannya itu ya diri kita ini, pribadi kita ini. Bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita ini yang mengganggu kita. Nah, ini yang mengganggu. Biasanya proses ini Bapak Ibu terjadi antara 15 sampai 20 menit. Ya. Itu biasanya demikian. Lalu nanti setelah itu, setelah proses pikiran itu betul-betul kita rasakan, ya, kita bisa mengalahkan yang namanya proses pikiran yang berasal dari getaran-getaran nafsu yang ada dalam diri kita, atau setan yang ada dalam diri kita, ya, maka Bapak Ibu akan mengalami proses ketenangan yang hakiki. Ya, ketenangan yang hakiki itu kalau saya mengumpamakan seperti patung. Ya, kita akan bisa mendengarkan detak jantung kita. Kita akan bisa merasakan bagaimana proses getaran-getaran darah yang ada di dalam diri kita. Atau bisa dikatakan, ya, suara nyamuk atau suara semut yang ada di sekitar kita itu bisa terdengar karena saking tenangnya proses antara pisahnya pangroso dengan roso. Jadi itu sangat tenang sekali, seperti batu. Ada nyamuk yang nempel, kita sudah bisa ngatasi, ya. Dia gigit gitu, kita sudah tidak terpengaruh dengan gigitan nyamuk itu. Nah, lalu Bapak Ibu, setelah proses itu betul-betul terjadi, maka di dalam konsep ajaran Sabda Dharma ada yang disebut dengan air Purwitosari, air kehidupan. Air Purwitosari itu tidak berasal dari luar, tetapi berasal dari kehidupan kita sendiri di dalam pribadi kita. Air Purwitosari itu yang namanya wujudnya air adalah sumber cahaya kehidupan yang ada di dalam diri kita, yang tempatnya adalah di tempat tulang ekor. Ya. Setelah dia merasakan ketenangan yang hakiki, ya, dia akan naik getaran itu, getaran yang namanya air Purwitosari atau air kehidupan dalam diri kita. Mulai tulang ekor dia akan naik bertahap, setahap demi setahap, ya, karena ini adalah meskipun air tapi ini wujudnya sinar Bapak Ibu, nur, ya. Dia akan berjalan, ya, dia akan membersihkan gangguan-gangguan yang ada dari dalam tempatnya sedulur-sedulur kita ini. Sebab setan yang ada dalam diri kita itu kalau orang Sabda Dharma berasal dari sedulur, ya. Sedulur adalah berasal dari nafsu-nafsu yang ada dalam diri manusia. Ya, dia akan membersihkan itu. Ya, dia akan membersihkan itu, dia naik bertahap, akhirnya dia menjadi tenang, dan tentunya kalau sudah seperti itu, maka mata, telinga, hidung, dan mulut dalam ini sudah terkunci. Dia tidak bisa apa-apa. Dan dia hanya pasif. Dia tidak aktif. Ya. Dia hanya bisa merasakan getaran apapun atau sinar pepadang apapun dalam dirinya. Biasanya inilah yang dinamakan tahap pertama, dia sudah merasakan menerima pencerahan dari sumber hidup, ya, yang dinamakan dengan cahaya yang maha kuasa. Dia sudah tenang gitu. Lalu selanjutnya tahapan kedua Bapak Ibu yang dikatakan dengan roso diwejang cahyo. Dalam konsep roso diwejang cahyo itu tujuannya adalah bahwa setelah kita merasakan pencerahan dalam diri kita, ya, maka ketenangan yang hakiki, ya, ketika ada proses diwejang cahyo, maka cahaya yang namanya nur cahaya yang tadi saya sampaikan sejak awal tadi, itu akan bisa kita rasakan dan kita ketahui bagaimana nur cahaya di dalam diri kehidupan kita. Kita akan sudah mengenal Bapak Ibu. Ya, ketika sedulur ini sudah bisa dikuasai, sedulur ini sudah tidak bergejolak, maka ada satu nur yang akan muncul, dan ini yang akan
menguasai kehidupan kita sehingga kita pasif, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya sudah diatur oleh Sang Sumber hidup, ya. Dan nur cahaya inilah, ya, yang akan memberikan wejangan-wejangan kepada kita tentang hakikat kehidupan, termasuk tentang hakikat ketuhanan. Karena kita sudah mengenal nur cahaya, maka Bapak Ibu di dalam ajaran Penghayat Kepercayaan Sabda Dharma, kalau kita sudah mengenal nur cahaya kita sudah mengenal sejatine rasa kehidupan kita, maka itulah tanda-tanda bisa terjadi kita bisa mengenal kepada sumber sang hidup. Ya. Ini proses yang kedua, yaitu rasa diwejang cahyo, ya. Rasanya tenang, rasanya ketika ada getaran apapun kita ngerti, dan cahayanya kita bisa mendapat pencerahan dan kita akan mengalami yang namanya ngerti yang terjadi di dalam nur cahaya kehidupan kita. Ya. Lalu proses ketiga adalah rasa ditinggal cahyo. Dan rasa ditinggal cahyo ini, Bapak Ibu sekalian, rasa itu seperti orang mati. Cahyo itu akan keluar dari pribadi kita ini ketika cahaya ini yang berasal dari Tuhan tadi, nur cahyo tadi, akan sowan kepada Yang Maha Kuasa. Dan tentunya prosesnya Bapak Ibu ketika rasa meninggalkan cahyo ini adalah memang tidak mudah. Ini betul-betul harus merasakan ketenangan yang hakiki, dan sekali lagi itu sudah bukan kehendak kita lagi. Karena perjalanan sang nyawa yang kita rasakan yang akan keluar dari raga kita itu adalah proses yang diawali dari getaran kaki, lalu naik, ya, lalu berhenti di pusar, lalu yang kedua berhenti di dada, terus yang proses yang ketiga adalah di leher sampai nanti keluarnya nur kepada sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu adalah cahaya Yang Maha Kuasa. Itu Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf tidak bisa mendetailkan, karena kalau untuk detail itu harus Bapak Ibu harus betul-betul menghayati supaya Bapak Ibu meyakini bahwa memang manusia diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa untuk mengenal nur cahaya yang ada di dalam pribadinya, karena nur cahaya inilah nanti yang akan bertanggung jawab di dalam kehidupan ini dan nanti akan kembali kepada asalnya, cahaya atau sumber cahaya kehidupan yang dinamakan Yang Maha Kuasa. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf, rahayu, salam waras.